Obat Hati, Renungan Hari, Jangan Kita Melupakan Sejarah, oleh George R. Knight. Mari awali hari ini bersama Tuhan lewat Renungan Harian. Judul Renungan hari ini, Mengenal Ellen White. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Ketika saya sedang berdoa di mezbah keluarga, Roh Kudus turun ke atas saya, dan saya tampak terbang semakin tinggi, jauh di atas dunia yang gelap. Saya menoleh untuk mencari orang-orang Advent di dunia, tetapi tidak dapat menemukan mereka, ketika sebuah suara berkata kepada saya, "Lihat lagi, dan lihatlah sedikit lebih tinggi." Mendengar ini saya mengangkat mata saya, dan melihat jalan yang lurus dan sempit menjulang tinggi di atas dunia. Di jalan ini orang-orang Advent sedang melakukan perjalanan ke kota, yang berada di ujung yang paling jauh dari jalan itu, tulisan-tulisan permulaan, helm. 13. Kata-kata itu merupakan sebagian catatan dari penglihatan surgawi pertama Ellen G. Harmon yang berusia 17 tahun pada Desember tahun 1844. Ellen dan saudara kembarnya terlahir sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara di Gorham, Maine, pada tanggal 26 November tahun 1827. Ayahnya, seorang pembuat dan penjual topi, akhirnya memindahkan keluarganya ke Portland, Maine. Di Portland, Ellen yang berusia 9 tahun mengalami kecelakaan yang sangat mempengaruhinya. Wajahnya terkena lemparan batu oleh teman sekelasnya, dan ia dalam keadaan hampir meninggal selama beberapa minggu. Akhirnya ia pulih, tetapi pengalaman itu membuatnya berada dalam kondisi kesehatan yang buruk sehingga ia tidak dapat melanjutkan sekolah formalnya meskipun ia berusaha sekuat tenaga. Kesehatan yang buruk terus mengganggunya selama sebagian besar hidupnya. Namun, ketidakmampuannya untuk bersekolah tidak menghentikan pendidikan informalnya. Sketsa autobiografinya menggambarkan bahwa ia adalah seorang wanita muda dengan pikiran yang tajam dan sifat yang sensitif. Dan ukuran perpustakaan pribadinya pada saat kematiannya menunjukkan bahwa ia banyak membaca berbagai disiplin pelajaran. Kepekaannya tampak tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain, tetapi juga dengan Tuhan. Bahkan, dengan sekilas membaca autobiografinya, kita sampai pada kesimpulan bahwa ia sangat bersungguh-sungguh dalam agama sejak awal yang dapat ia ingat. Khususnya pemikiran bahwa Yesus akan kembali dalam beberapa tahun lagi membuat Ellen kecil trauma. Ia pertama kali mengetahui ajaran itu pada usia 8 tahun saat dalam perjalanan ke sekolah ia menemukan secarik kertas yang menyatakan bahwa Yesus akan datang dalam beberapa tahun lagi. "Saya diliputi ketakutan," tulisnya. "Kesan yang begitu dalam tertanam dalam pikiran saya sehingga saya hampir tidak dapat tidur selama beberapa malam dan berdoa terus-menerus agar siap ketika Yesus datang." LS 20:21. Pengalaman awal Ellen White membantu kita untuk melihat kebenaran bahwa beberapa hal yang kita takuti pada akhirnya dapat menjadi harapan hidup kita, terutama saat kita mulai lebih dapat memahami karakter Tuhan. Kesimpulan, pengalaman Ellen White mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai masa muda, keterbatasan, bahkan ketakutan kita untuk membentuk panggilan hidup yang indah. Apa yang dulu menakutkan baginya, kedatangan Yesus, akhirnya berubah menjadi pengharapan dan misi hidup. Saat kita mengenal karakter Tuhan dengan benar, takut berubah menjadi iman, luka menjadi kesaksian, dan kelemahan menjadi kekuatan. Karena itu, ingatlah pencipta kita sejak dini, dan percayakan seluruh hidup kepada. Doa. Tuhan yang penuh kasih, ajar kami mengenal-Mu dengan benar. Ubah ketakutan kami menjadi iman dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin.